Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai motivasi nggih. Kenapa orang yang pintar itu tidak pasti kaya atau tidak menjamin kaya? Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan berada di posisi ini dan merasa tertekan karena omongan katanya pintar kok nggak kaya. Ulu Rahayu sugeng midhangetaken. Sebenarnya dulur, di negara kita tidak kekurangan orang pintar. Zaman sekarang itu rata-rata banyak yang pintar nggih daripada zaman dahulu nggih. Dimana pendidikan itu tidak kurang dan sumber informasi itu bisa didapat dari mana saja. Akan tetapi masalahnya adalah standarnya orang itu dinilai pintar kalau dia kaya. Padahal kepintaran itu tidak hanya berfokus pada masalah materi nggih. Tidak bisa disamakan antara kepintaran dengan kekayaan. Tapi kenyataannya orang selalu mengkaitkan bahwa kalau kamu pintar, kenapa kamu tidak kaya? Demikian gitu lho. Sebenarnya yang namanya pintar itu tidak bisa dikaitkan melulu tentang kekayaan atau keuangan nggih, tetapi namanya pintar itu bisa dari akademis, mungkin pintar berbisnis, pintar komunikasi atau hal lainnya, di mana dia itu pandai dalam bidang tersebut. Nah, sayangnya kepintaran mereka ini kadang-kadang tidak pada tempatnya atau belum pada momen yang pas, sehingga kepintarannya ini tidak mendatangkan atau menghasilkan pundi-pundi uang sehingga tidak bisa menjadikannya kaya. Nah, sebabnya apa? Kenapa orang pintar kok tidak jaminan menjadi kaya? Jadi sama halnya seperti ini nggih dulur. Ketika Anda bersekolah nggih, setiap orang tua, guru selalu mengatakan jadilah anak yang rajin belajar supaya kelak kau menjadi anak yang pintar dan kau menjadi orang yang sukses, hidupmu makmur. Tapi realitanya tidak semua orang yang rajin belajar, kemudian sekolah tinggi tapi sesuai dengan yang diharapkannya nggih. Kenapa? Karena yang pertama adalah faktor keberuntungan. Tidak dipungkiri dulur, yang namanya hidup seseorang kaya miskin nggih, itu masih tetap berkaitan dengan siklus kehidupannya, berkaitan dengan keberuntungannya nggih. Jika Anda saat ini adalah sebenarnya orang yang pintar tetapi Anda kok sampai saat ini belum kaya nih, itu karena bisa jadi faktor keberuntungan nih. Mana faktor keberuntungan itu meliputi mungkin dari relasi, yang mana kalau Anda punya relasi menghantarkan Anda di tempat yang tepat nggih, kepintaran Anda ini bisa tersalurkan di bidang Anda. Kemudian pandai membaca peluang nggih, mengambil kesempatan, pandai mengambil keputusan, bersosialisasi dan kreativitas pada diri Anda. Nah, ketika Anda pada posisi yang tepat, di tempat yang tepat nih, dan hubungan-hubungan yang tepat, maka kepintaran Anda ini tersalurkan, maka tidak menutup kemungkinan jalan untuk menjadi kaya lebih mudah. Tetapi ketika hal tersebut tidak Anda dapatkan, hanya sebatas kepintaran saja tanpa tersalurkan, tanpa tempat yang tepat, kadang-kadang itu hanya stuck di situ saja. Nah, jadi bisa dibedakan gitu lur, kenapa orang pintar itu tidak kaya seperti ekspektasi banyak orang, bahwa kalau pintar berarti harus kaya dong, rugi dong kalau nggak kaya. Itu karena faktor-faktornya demikian. Kemudian yang kedua itu karena tidak berambisi tetapi inginnya memotivasi. Jadi dulur, seseorang pintar itu tidak semuanya memanfaatkan kepintarannya hanya untuk sekedar materi gitu. Kadang-kadang dia mempelajari ilmu, mempelajari bidang yang dia tekuni, dia sukai untuk dimanfaatkan. Artinya ingin berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, dan baginya itu adalah kepuasan tersendiri ketika apa yang menjadi idenya, apa yang menjadi kemampuannya ini bisa dia salurkan ke banyak orang. Memang semua orang itu menginginkan yang namanya kaya dulur, tapi tidak semua orang itu berambisi untuk itu. Hidup tidak melulu tentang uang, kadang-kadang kebahagiaan dan kepuasan setiap orang itu tidak sama.
dirinya bahagia bisa menguasai ilmu yang dia dapatkan atau dia pelajari, tidak semata-mata untuk mengejar materi. Walaupun sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk itu, tapi tidak semua orang berpikiran seperti itu dulur. Kalau kepintaran itu dikaitkan dengan kekayaan, orang pintar pasti kaya, pastinya yang paling kaya itu ilmuwan, tapi faktanya kan tidak. Kadang-kadang dulur, orang yang tidak pintar itu banyak yang kaya, karena ambisinya untuk materi. Tetapi kadang orang yang pintar hidupnya sederhana saja, biasa saja, tetapi baginya ilmu yang dimilikinya, ilmu yang didapatkannya itu untuk melindungi dirinya. Contohnya orang zaman dahulu, orang yang pinter, orang yang linui, itu kehidupannya sederhana dulur. Ilmu yang dimilikinya dimanfaatkan untuk menolong orang, untuk memotivasi orang, untuk memberikan saran atau masukan. Jadi sebenarnya dulur, kalau Anda perhatikan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu orang-orang linui itu kehidupannya sederhana, biasa, karena itu tadi kepintarannya tidak disetarakan dengan yang namanya materi. Berbeda dengan zaman sekarang dulur. Karena zaman sekarang standarnya kalau nggak kaya berarti nggak pinter. Pada akhirnya banyak yang jual ilmu. Ilmu yang dipelajarinya diuangkan supaya bisa dikatakan bahwa berarti bener pinter tenanan nyatanya sugih. Jadi berbeda sekali zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, kepintarannya ini tidak digunakan untuk mencari kekayaan. Kembali lagi pada pola pikir, di mana apa yang dipelajarinya itu semata-mata sebagai kepuasan dirinya. Sebenarnya pada dasarnya setiap orang itu memiliki kepintaran masing-masing dulur. Pernah Anda membandingkan teman Anda yang dulunya itu pandai, sekolah selalu ranking kelas, sedangkan teman Anda yang lainnya yang biasa-biasa saja, ketika dewasa kehidupannya berubah drastis. Yang tadinya pintar, mohon maaf ya tidak semua, tapi tidak menjadi apa-apa. Kemudian yang tadinya biasa-biasa saja justru hidupnya sukses, makmur, kaya. Nah, dari situ bisa dilihat dulur bahwa kepintaran seseorang itu jika tidak pada tempatnya, maka tidak menjadikannya kaya. Dan dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kepintaran itu tidak bisa disandingkan atau disetarakan dengan yang namanya kekayaan. Dan saya percaya setiap orang pasti memiliki kepintarannya masing-masing di bidangnya masing-masing. Hanya saja kadang-kadang kita belum menemukan passion kita di mana. Tapi balik lagi pada diri sendiri, ketika kita mempertanyakan kenapa kalau aku pintar aku tidak kaya, jawabannya ada pada diri sendiri. Apakah benar-benar kita ini memang orang yang pintar, atau sebenarnya aku ini pintar di bidang apa? Nah, pertanyaan itu bisa menggugah batin Anda untuk merubah pola pikir Anda. Sekian dari saya, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.